Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Yusuf Gibran. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Etika khotib menurut Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Karena khotib harus memiliki rasa dan tanggung jawab penuh atas khutbah yang disampaikan. Dan khotib juga harus bisa memantik dan memberi motivasi kepada seluruh jamaah agar melakukan evaluasi ketakwaannya. Yang kedua yaitu sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian duduk dengan penuh haibah atau penuh wibawa. Seorang khatib hendaknya melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sambil menunggu tiba sholat Jumat. Yang ketiga, tidak berbincang dan menunggu waktu. Seorang khatib harus mengalokasikan waktunya untuk menunggu khutbah. Khatib hendaknya menjaga diri dan tidak berbincang-bincang kecuali ada keadaan yang memaksa. Yang keempat yaitu melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat. Seorang khatib harus percaya diri dengan tugas yang dijalankan, tetapi hendaknya hindari percaya diri yang berlebihan. Yang kelima yaitu naik dan berdiri dengan khusyuk sambil berzikir. Tujuannya untuk mengkondisikan hati untuk tulus dan fokus dalam berkhutbah. Yang keenam yaitu berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami' dengan penuh konsentrasi. Sapu seluruh jamaah dengan pandangan mata dari arah depan sampai ke belakang. Melakukan eye contact kepada para jamaah untuk membangun hubungan respektif dan empatik. Yang ketujuh yaitu menyampaikan salam ke mustami' agar mereka mendengarkan khutbah. Karena salam adalah penanda khutbah dimulai. Yang kedelapan yaitu duduk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Allah. Azan harus didengarkan dengan tawadu karena hakikatnya azan merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yaitu berkhutbah dengan penuh tawadu. Ketika berkhutbah, hal yang dititipkan Imam Al-Ghazali adalah tawadu. Dan isi khutbah yang disampaikan pun jangan memantulkan anasir-anasir keakuan dan keangkuhan diri. Yang kesepuluh yaitu tidak menunjuk-nunjuk dengan jari. Sebaiknya seorang khatib tidak menunjukkan sikap sombong atau arogan, baik dalam kata-kata atau bahasa tubuh. Yang ke-11, merasa yakin bahwa khutbah yang disampaikan bermanfaat. Materi khutbah yang disampaikan berisi hal yang bermanfaat. Yang ke-12, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa. Khatib hendaknya memberi isyarat tujuannya agar jamaah mengetahui dan mengikutinya. Yang ke-13 yaitu turun dari mimbar ketika muazin telah siap untuk iqomah. Khatib hendaknya langsung turun dari mimbar ketika muazin iqomah diikuti dengan jamaah berdiri. Tidak bertakbir hingga jamaah tenang. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan para jamaah dan hendaknya memberikan instruksi kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Yang ke-15 yaitu mulai sholat dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja unsur-unsur etika dakwah yang harus dimiliki seorang khatib dan seorang jamaah. Yang pertama yaitu seorang khatib dan seorang jamaah harus sudah terlebih dahulu berwudu dari rumah sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim nomor 857. Yang kedua, berangkat lebih awal dan melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, menjawab salam dari khatib untuk para jamaah. Yang keempat, menjawab azan dan berdoa setelahnya. Yang kelima yaitu bila khatib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3546. Yang keenam yaitu dilarang duduk memeluk lutut untuk para jamaah. Yang ketujuh, dilarang ngobrol dan berbicara. Yang kedelapan yaitu dilarang main-main ketika khutbah. Yang kesembilan,
beri isyarat untuk mendiamkan jamaah yang gaduh. Yang ke-10, tidak perlu menjawab salam apabila ada jamaah yang lain mengucapkan salam. Yang ke-11, bila terlambat, tunaikanlah sholat tahiyatul masjid sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, aktualisasikan pesan khatib. Yang ke-13, mengamini doa khatib. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khutbah? Etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah itu sangat penting karena pada dasarnya posisi khutbah Jumat itu sangat sakral, tidak profan. Dan khutbah Jumat juga beda dengan ceramah atau dakwah lainnya. Oleh karena itu, kualitas seorang khatib merupakan ciri utama yang menyeluruh. Karena kualitas seorang khatib juga dapat ditunjukkan dalam karakter yang ia miliki. Seperti dari akhlaknya, kesabarannya, dan kasih sayangnya, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Di sisi lain juga, seorang jamaah posisinya pun sangat penting. Apalagi etika yang ia miliki. Karena ketika datang ke masjid, datang harus lebih awal, serta mendengarkan khutbah dengan cermat. Dengan begitu, proses berjalannya khutbah pun akan khidmat. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penuturan kata ataupun jawaban. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.